Oke, selamat datang 2000 pengunjung kita hari ini. Jadi hari ini kita akan ada sesi pertama. Sesi ini merupakan sesi kedua dari kegiatan ruang berbagi yang sebagai bentuk dari cita-cita ASP sebagai knowledge hub untuk isu SRHR maupun isu pendukung terkait gerakan SRHR. Nah, jadi sesi ini kita akan diskusi tentang bagaimana sebuah organisasi itu dapat membangun strategi keuangan yang kuat. Nah, sesi ini sebelumnya saya dapatkan waktu saya menghadiri sebuah pelatihan untuk National Program Coordinator BUSO. Waktu itu ini kami diberikan pengetahuan tentang financial resilience ini oleh Alan Springer. Beliau dulu pernah bekerja di Mama Cash sebagai country director, juga menjabat posisi yang cukup tinggi di Oxfam International. Kemudian dengan pengalamannya bekerja di international NGO, beliau mendirikan sebuah consulting agency yang fokus utamanya adalah memperkuat kapasitas lembaga-lembaga masyarakat sipil supaya bisa tidak hanya berdampak sosial atas kerja-kerjanya, tapi juga memastikan bahwa dampak ini terus berkelanjutan, termasuk dalam konteks keuangan. Diskusi kita karena ini sejam, sebenarnya trainingnya ini saya dapetin sekitar 3 hari. Tapi karena ini sesinya webinar dan paling tidak ini seperti pendahuluan aja, teman-teman juga punya pemahaman dasar tentang apa itu financial resilience dan sebenarnya komponen apa yang ada di situ dan paling tidak apa yang bisa kita lakukan sebagai sebuah organisasi untuk bisa memastikan organisasi kita ini tahan banting terhadap situasi-situasi keuangan yang kurang mendukung. Ya. Agendanya hari ini kita mulai dengan pengertian financial resilience, kemudian ada juga penjelasan tentang funding dan financial landscape. Ketiga adalah external communication. Nah, pertama kita mulai dengan pemanasan. Nah, ada 2.000 orang ini di sini, tapi saya mau minta 1 orang untuk sharing. Jadi kalau misalnya saya tanya ke kawan-kawan yang sebanyak 2.000 ini, apa yang dimaksud dengan financial resilience itu? Mungkin bisa sharing kalau menurut Ikna, financial resilience itu apa, Ik? Kalau menurut saya sih, financial resilience itu kemampuan kita untuk tetap stabil secara keuangan di situasi krisis. Oke. Contohnya apa misalnya? Yang kalau misalnya dalam konteks bekerja di NGO misalnya. Dalam konteks bekerja. Bukan pribadi, sebagai lembaga ya. Oh, oke. Sebagai lembaga. Ya. Artinya bagaimana sebuah NGO itu tidak tergantung pada satu donor gitu. Nah, jadi ketika program dari donor ini berakhir, lalu kemudian kita tidak mampu ngapa-ngapain karena tidak ada sumber pemasukan lainnya. Nah, jadi saya kalau misalnya ketahanan financial resilience itu berarti artinya sebuah memiliki beberapa sumber pendanaan sehingga di situasi sekalipun dia tetap bisa menjalankan program-programnya, menggaji karyawannya, kira-kira seperti itu. Ya, oke, berarti itu betul kata Ikna. Jadi memang bagaimana sebuah organisasi itu tetap bisa merespon situasi yang berubah gitu. Biasanya tadi Ikna bilang berhentinya satu pendanaan itu either memang programnya sudah selesai atau memang ada konteks khusus, misalnya kawan-kawan di Afrika yang tadinya menyediakan layanan terkait dengan KTD karena ada kebijakan dari Donald Trump untuk tidak memberikan layanan tersebut, akhirnya harus diputus programnya atau pendanaannya. Banyak dari organisasi ini karena memang tidak punya strategi financial resilience, akhirnya ya kolaps gitu, karena memang donor satu-satunya adalah dari USAID misalnya. Atau juga dalam konteks lain, bisa juga berarti sebuah organisasi itu punya mekanisme di dalam lembaganya yang tertulis dan dipahami oleh banyak pihak di lembaganya, bagaimana melakukan manajemen keuangan yang baik. Jadi mungkin dia punya sumber pendanaan yang berbagai macam, tapi kalau misalnya mekanisme keuangan di dalam organisasi ini juga nggak bagus, dia juga tidak akan resilience gitu. Maka misalnya akan
punya risiko-risiko terjadinya fraud di organisasi tersebut. Itu juga salah satu komponen di financial resilience. Ya. Tapi kita akan, sesi ini kita akan banyak membahas tentang diversification of funds yang tadi Igna sudah bilang. Oke. Jadi, ada 5 komponen financial resilience. Yang pertama adalah funding and investment landscape. Jadi, sebuah organisasi itu sebisa mungkin harus mampu atau terus-menerus melakukan analisis pendanaan maupun pendapatan organisasinya. Nanti ada contoh bagaimana caranya, dan ini kita juga harus proaktif ya. Jadi tidak hanya menunggu orang atau organisasi atau lembaga donor itu untuk mendekati organisasi, tapi sebagai organisasi juga melakukan proses analisis ini dan kemudian menganalisa apa yang harus dilakukan. Nah, itu namanya proaktif. Kedua adalah resource development. Sebuah organisasi juga harus melakukan prospecting. Setelah mereka melakukan landscape funding dan finance, misalnya, mereka harus menentukan kira-kira organisasi mana atau sumber dana mana atau sumber pendanaan atau penghasilan mana yang akan di follow up. Nah, ini kita sebutnya dengan prospecting. Diversification yang tadi Igna sudah bilang banyak bahwa sebisa mungkin memang tidak bergantung pada satu sumber pendanaan. Dan compliance ini maksudnya kita juga harus memastikan organisasi kita ini comply terhadap aturan-aturan sumber dana. Karena kalau misalnya organisasi kita ini tidak comply atau tidak qualified untuk bisa mendapatkan sumber dana tersebut, maka ya kecil kemungkinannya sumber pendanaan ini akan memberikan support kepada organisasi kita. Nah, yang ketiga adalah strategic finance. Ini tentang analisa. Bagaimana kita sebagai pimpinan organisasi atau manajer keuangan itu menganalisa situasi keuangan di dalam organisasi tersebut. Kemudian melakukan budgeting dan juga memastikan bahwa selain ada uang yang dapat dipakai untuk program, tapi juga memang ada uang-uang atau anggaran-anggaran yang dipakai untuk alternatif kalau misalnya terjadi situasi emergency. Nanti kita coba akan lihat ngobrol di situ sedikit, tapi bukan jadi fokus untuk sesi ini. Yang keempat adalah external communication. Ini yang penting, yang juga saya mau tekankan di dalam sesi ini. Bagaimana kita bisa memastikan proses pelibatan pemberi dana dan pesan-pesan itu memang harus dikemas sedemikian mungkin supaya mengengage atau pemberi dana ini kemudian tertarik dan merasa bahwa kerjasama ini menjadi hal yang juga menguntungkan buat mereka, tidak hanya buat yang diberi dana. Nah, leadership practice ini juga penting bahwa dalam konteks membangun resiliensi itu tidak hanya tugas dari pimpinan organisasi maupun orang-orang yang ada di manajemen, bahwa kemudian kebutuhan untuk memastikan keberlanjutan dampak dari kerja-kerja organisasi ini juga harus dipahami dan juga diamini dan juga dilakukan usahanya oleh semua orang yang ada di organisasi tersebut. Nah, ya ini anekdot, misalnya analogi dari sebuah organisasi, bahwa sebuah organisasi ini harus lengkap. Kelengkapannya antara lain ada misi organisasinya, terus tentu saja kemudian ini merujuk kepada visi organisasi, dan kemudian ada orang yang digambarkan dengan pedal si sepedanya tersebut, bahwa tanpa orang ini sepeda ini nggak kemana-mana gitu, karena dia adalah sumber tenaganya dari sebuah organisasi. Dan ada sistem practices untuk memastikan bahwa organisasi ini berjalan dengan lancar gitu, karena kalau ada orang tapi kemudian sistem practices-nya nggak jalan, ya mungkin arahnya kemana-mana terserah dia, dan nggak cocok sama misi dari organisasi tersebut. Dan financial model ini ibaratnya kayak roda belakang, tapi juga dia pendorong gitu. Tanpa kemudian ada financial model, maka organisasi ini tidak akan berjalan. Ini adalah sumber-sumber pendanaan dan pendapatan. Kita sebutnya dua. Pendanaan sifatnya adalah dari eksternal, maksudnya adalah kita tidak melakukan kegiatan jual beli
biasanya ini sifatnya giving, bisa donasi gitu ya. Sedangkan financing resource itu adalah sifatnya kita melakukan sesuatu, baik itu jual beli maupun dengan investasi. Nah, secara umum funding source itu dibagi ke dalam 6 sumber pendanaan. Pertama adalah multilateral organizations. Ini adalah saat beberapa negara itu bergabung untuk membentuk satu mekanisme pendanaan. Misalnya yang kita tahu adalah Amplify Change. Atau apalagi misalnya Global Fund, itu juga masuk di multilateral organizations. Pemerintah-pemerintah itu kayak masukin dana di satu platform, yang kemudian platform ini yang membagikan dana ke berbagai macam penerima dana, baik itu pemerintah maupun institusi masyarakat sipil. Nah, bilateral ini yang sifatnya dua arah, jadi satu negara memberikan ke negara lain, begitu. Sebagai contoh, misalnya ini banyak terjadi di G2G cooperations, misalnya pemerintah Belanda memberikan pendanaan ke pemerintah Indonesia lewat kementerian misalnya. Atau bisa juga sebenarnya dana-dana yang bisa kawan-kawan akses melalui embassy, karena biasanya di embassy itu ada dana-dana yang diberikan oleh pemerintah negara tersebut kepada organisasi masyarakat sipil. Hanya saja memang jumlahnya biasanya kalau di embassy sedikit, sedangkan kalau misalnya langsung dari pusat itu biasanya jumlahnya banyak dan bisa jangka panjang. Nah, embassy ini biasanya jumlahnya sedikit, kemudian jangkanya paling 1 tahun, 2 tahun maksimal. Nah, juga ada NGO dari international NGO atau public foundations. Yang paling dekat seperti misalnya program GUSO, meskipun uangnya sumbernya dari pemerintah Belanda, tapi kemudian uang ini masuk ke NGO yang ada di Belanda. Nah, kita yang ada di Indonesia ini mengakses uang tersebut dari NGO yang ada di Belanda misalnya. Atau misalnya teman-teman yang dapat program mampu, itu juga sebenarnya J2G, tapi J2G-nya ke Indonesia masuk ke dalam lembaga Australia sebenarnya, yang boleh dibilang sebutnya mereka broker juga gitu. Nah, kita di NGO Indonesia ini mendapatkan uang dari lembaga Australia tersebut. Itu namanya NGO, karena secara langsung kita dapatnya dari lembaga NGO internasional ini. Nah, private foundation ini menarik, contohnya yang kita tahu adalah Bill Melinda Gates Foundation, kemudian juga ada Ford Foundations. Yang paling menarik dari mereka adalah mereka itu memberikan dana yang besar, kemudian juga jangka panjang, dan biasanya mereka lebih fleksibel dibandingkan dana-dana yang berasal dari pajak masyarakat gitu. Karena kalau pajak masyarakat ini biasanya kalau berdasarkan pengalaman kita ya, itu pasti reportingnya tuh jelemit, kemudian proses pembuatan proposalnya juga panjang, kemudian juga fleksibilitas untuk mengadjust proposal itu juga agak susah, terutama dana ya. Biasanya kalau misalnya udah segitu ya segitu gitu. Kecuali memang kita punya hubungan yang baik, dan ini sudah mulai sebenarnya terbangun di masyarakat donor internasional bahwa baiknya memang tetap ada ruang-ruang fleksibilitas terkait dengan penggunaan dana, ya mengakomodasi memang perubahan-perubahan juga di lapangan. Nah, tapi private foundation ini menarik karena terutama dalam konteks Ford, saya juga kurang paham dengan konteks Bill Melinda Gates. Konteks Ford itu misalnya mereka mereka itu membolehkan organisasi itu untuk mengambil sebagian persen dari pendanaan itu untuk investasi berlanjutan organisasi, misalnya dalam bentuk membeli bangunan, kemudian peralatan, kemudian juga bisa juga uang ini tanah itu juga, dan uang ini bahkan bisa diinvestasikan dalam bentuk misalnya deposito. Karena mereka memahami prinsip money makes money gitu. Jadi dan mereka tahu bahwa organisasi NGO ini juga harus belajar bagaimana berinvestasi, karena tidak mungkin selamanya akan bergantung pada pendanaan dari luar gitu. Dan sebenarnya kenapa mereka paham konsep money makes money? Karena uang yang mereka dapat tersebut juga dari
step money makes money. Misalnya gini, Ford Foundation itu mendapatkan uangnya dari perusahaan Ford. Nah, pemilik atau pendiri perusahaan Ford ini mengambil gajinya dia atau apalah misalnya benefitnya dia yang dia taruh ke dalam satu wadah gitu ya untuk diinvestasikan. Nah, investasi ini sekian belas tahun kemudian berkembang sehingga setiap tahun mereka mendapatkan bunga. Dan dari bunga ini diwajibkan oleh pemerintah Amerika untuk didonasikan kepada masyarakat sipil. Nah, makanya kemudian karena growing interest-nya itu tiap tahun naik, makanya kemudian si Ford Foundation ini bisa memberikan uang yang cukup besar bagi NGO. Nah, kalau teman-teman lihat nanti saya bisa kasih YouTube videonya bagaimana proses si private foundation ini, terutama Ford, mengumpulkan uang dan bisa memberikan uang tersebut kepada NGO-NGO di seluruh dunia. Nah, bisa juga sebenarnya funding source itu dari individuals yang boleh jujur kita belum banyak eksplor. Padahal di level internasional ini satu tren yang sedang hangat gitu ya untuk mengumpulkan uang dari crowdfunding. Ini banyak dilakukan oleh NGO-NGO di India, kemudian juga di Afrika. Tidak hanya sumber pendanaannya, tidak hanya dari individual yang ada di internasional sebenarnya. Kalau di India itu sekarang bahkan trennya banyak individu-individu dari dia sendiri yang memang dia punya kemampuan ekonomi lebih, itu mau mendonasikan uangnya ke gerakan-gerakan sosial. Jadi ini bisa dilakukan secara crowdfunding, bisa juga secara langsung, maupun secara langsung sejujurnya agak sulit karena kita harus tahu network yang sangat eksklusif ini. Dan corporate, tentu saja dari swasta, dan kawan-kawan mungkin sudah punya banyak pengalaman bekerja dengan swasta. Tantangannya adalah bahwa bekerja dengan swasta itu seperti kayak kita jualan gitu. Jadi dan biasanya mereka akan juga sangat menuntut profil perusahaannya itu untuk muncul di dalam program-program tersebut, walaupun kadang-kadang nggak cocok gitu. Nah, dan kita juga agak sulit untuk kompromi di situ gitu, karena mereka memang mengharapkannya seperti itu. Dan mungkin juga akan agak kurang fleksibel intervensinya. Intervensinya yang biasanya mereka juga sudah menentukan intervensinya bentuknya seperti ini, dan agak kurang fleksibel untuk kita bisa adjust atau mengusulkan intervensi yang benar-benar berbeda gitu. Jadi harus kompromi di tengah lah biasanya. Nah, itu adalah funding source. Nah, yang lain adalah financing source yang sudah banyak dilakukan oleh lembaga anggota ASP. Seperti misalnya earn income itu adalah mempunyai klinik atau mempunyai unit usaha. Misalnya teman-teman itu punya klinik, punya lembaga konsultasi, konseling, itu yang kemudian kliennya membayar dan kemudian itu menghasilkan uang buat lembaga itu disebut earn income. Kedua adalah earning on investment. Ya, saya juga tahu bahwa teman-teman juga beberapa lembaga sudah menginvestasikan sebagian penghasilannya atau uang yang dimiliki itu ke dalam bentuk investasi yang cair maupun yang tidak cair atau tidak bergerak. Ini dapat dilakukan misalnya membeli emas, kemudian juga deposito berjangka, kemudian juga bangunan, tanah, dan mobil misalnya, itu juga salah satu dari investasi. Nah, earning-nya itu dalam bentuk kenaikan nilai investasinya tadi, yang langsung kalau misalnya deposito kita bisa lihat secara langsung naiknya berapa. Kalau tanah, bangunan itu juga kan bisa diukur kenaikan nilainya berapa. Nah, bisa juga loan. Ini juga salah satu bentuk pendapatan. Misalnya lembaga anggota berhutang kepada bank atau berhutang kepada pihak lain untuk membiayai kegiatannya. Walaupun tentu saja loan ini harus hati-hati ya, maksudnya memastikan bahwa kita berhutang itu untuk menghasilkan sesuatu yang lain sehingga punya modal untuk menjalankan kegiatan. Saya juga tahu beberapa organisasi juga pertama melakukan ini, jadi mereka pinjam dulu uangnya untuk membuka satu unit bisnis, sampai kemudian unit bisnisnya berhasil, loannya sudah terbayar, unit bisnis ini berkembang dengan lebih cepat. Karena mungkin tanpa loan tersebut, unit bisnis ini nggak bakal muncul, gitu, karena memang butuh modal banyak. Nah, impact investment itu yang tadi saya ceritakan seperti yang dilakukan oleh Ford Foundation. Ini adalah contoh dari misalnya kawan-kawan ada uang yang diinvestasikan ke dalam bisnis properti misalnya, yang dikelola oleh pihak ketiga, seperti itu.
Saya nggak tahu misalnya teman-teman sudah ngelakuin itu atau belum. Mungkin sudah, saya tapi belum aware. Ini contoh dari exercise yang dilakukan oleh Pokja Fundraising di Jogja kemarin. Kami mencoba mengidentifikasi sumber pendanaan dan sumber pendapatan yang sudah dimiliki oleh lembaga anggota ataupun yang potensial untuk diakses lembaga anggota. Bisa dilihat sebenarnya government itu ada beberapa ya sumber pendanaannya, baik dari pemerintah ataupun badan dari pemerintah. Multilateral juga ada di sini, yang tadi saya sebutin juga sudah ada. Kemudian bilateral, banyak pemerintah-pemerintah negara maju yang menginvestasikan dananya kepada Indonesia. Walaupun sebenarnya sejujurnya setelah 2020 ini akan sangat berkurang karena Indonesia tidak lagi menjadi lower middle income, kita sudah naik kelas. Sehingga mereka mengalihkan prioritasnya ke Afrika. Nah, NGO juga banyak yang beroperasi di Indonesia, dan mereka biasanya mendapatkan pendanaan dari pihak ketiga, dari pemerintah gitu. Makanya kemudian sebenarnya kalau mau jujur, NGO itu agak kurang fleksibel karena mereka sudah menetapkan bentuk programnya itu tertentu gitu, dan banyak kan kita sebagai NGO lokal itu ya ujung-ujungnya menjalankan apa yang sudah mereka tentukan, dan ya ada beberapa NGO yang memang sangat fleksibel, kita misalnya bisa adjust, tapi ada juga yang memang kurang bisa gitu. Terus ada private foundations dan ada corporates. Nah, yang financing ini yang tadi saya bilang contoh-contohnya sebenarnya udah di sini. Menarik sekali, ada beberapa lembaga anggota yang juga tidak hanya punya klinik, tapi juga sudah punya kafe, kemudian sudah punya galeri seperti PKBI DIY, punya guest house seperti Rifka Anissa. Itu juga salah satu bentuk earn income. Ya. Dalam konteks financing sama funding landscape ini, sebuah organisasi sebaiknya melakukan eksersis ini setahun 2 kali. Ya, paling banter setahun sekali, dan ini harus melibatkan semua pihak di organisasi. Jadi, untuk memastikan beban atau tanggung jawab untuk mobilisasi sumber dana ini tidak hanya bergantung pada eksekutif gitu, bahwa ini kemudian juga tanggung jawabnya board, tanggung jawabnya staff, tanggung jawabnya volunteer bahkan. Dan mungkin saja pengetahuan tentang sumber pendanaan atau ide-ide tentang sumber pendapatan itu bahkan bisa muncul dari volunteer, dan mereka sendiri mungkin berkenan untuk terlibat dalam proses tersebut. Nah, jadi sebaiknya lembaga itu melakukan proses tersebut, menganalisis sebenarnya 2 tahun atau 3 tahun ke belakang sumber pendanaannya itu seperti apa, dan harapannya 3 tahun ke depan itu seperti apa. Harapannya kan sebenarnya kalau kita ngomong financial resilience adalah diversification of funds, tidak hanya bergantung pada satu sumber pendanaan atau pendapatan. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi ini salah satu contoh dari exercise yang kita lakukan. Misalnya sebuah lembaga A, saat ini dia gambaran dari sumber pendanaan dan pendapatannya seperti ini. Jadi 60% itu dia bergantung pada INGO, International NGO. Dia menjalankan program yang sudah dikembangkan oleh INGO. Sedangkan 20% ini dia dapat dari klinik. Dia punya usaha klinik, tapi mungkin kliniknya belum sebesar, pendanaannya belum sebesar dari NGO, mungkin juga kliniknya masih baru, belum terlalu berkembang. Kemudian dia juga mendapatkan dana dari private institusi, ini juga tidak besar, hanya berupa misalnya menjalankan aktivitas-aktivitas tertentu. Dan setelah aktivitas selesai, kemudian ya sudah selesai, tidak ada kelanjutan lain, tergantung dari kebutuhan si corporate tersebut. Yang terakhir dia dari individual, ini juga cuma 10%. Nah, individual ini dia dapat dari donasi-donasi orang-orang yang bekerja dengan NGO ini, ataupun misalnya dari staff-staff, kontribusi masyarakat secara umum. Ini yang penting untuk dilakukan, tidak hanya kondisi saat ini, tapi juga yang diharapkan lembaga 3 tahun ke depan itu seperti apa. Nah, setelah kita tahu 3 tahun ke depan gambarannya seperti apa secara grafis, kita juga harus berdiskusi di dalam organisasi masing-masing. Oke, dari posisi sekarang sampai posisi 3 tahun ke depan ini strateginya apa? Misalnya gini, teman-teman sepakat untuk memastikan bahwa earn income atau usaha klinik, usaha
atau pendapatan dari usaha di organisasi itu meningkat. Misalnya sekarang kayak klinik misalnya 20%, gimana kita caranya naikin sampai misalnya 50% di tahun 2023. Upaya-upaya apa yang harus kita lakukan? Misalnya apakah upaya promosi klinik atau upaya misalnya membuat klinik ini sebagai klinik apa tuh yang BPJS? Ya klinik yang bisa menerima Pratama, BPJS, ataupun misalnya membuka usaha lain seperti misalnya wisma atau kafe atau apapun yang sebenarnya bisa menghasilkan pendapatan bagi organisasi. Kemudian kita misalnya pengen individual dana dari individual itu meningkat. Nah, apakah kemudian strateginya kita mulai mencoba crowdfunding, membuat satu video crowdfunding yang menarik kemudian ditaruh di website crowdfunding seperti Kita Bisa ataupun website yang serupa tapi untuk audiens internasional. Itu juga strateginya seperti itu. Jadi untuk kita harus lebih praktis gitu ya, tidak hanya secara konseptual kita pengen naikin ini, kita pengen nurunin ini, tapi bagaimana memastikan itu terjadi, itu harus dengan diskusi dalam organisasi. Dan sebaiknya proses ini terjadi sebelum teman-teman di dalam organisasi itu melakukan rencana anggaran tahunan organisasi, jadi kemudian ini bisa disepakati dalam rapat tersebut dan diakomodasi sehingga kemudian bisa dijalankan secara legitimate oleh si eksekutif dan seluruh orang yang terlibat di organisasi. Begitu ada pertanyaan, kalau ada nanti silahkan di email saja ke kami. Ya. Nah, bahkan sebenarnya ini bisa sangat lebih detail, misalnya gini. Oh, INGO sekarang ini kita hanya bergantung ke satu INGO. Ya, mungkin misalnya tetap kita mau 60% atau nurunin 70% atau naikin 70% atau turunin 50%, tapi tidak hanya satu NGO misalnya gitu. Jadi sekarang nih, misalnya cuma sama satu organisasi internasional, pokoknya 3 tahun depan, kita nggak apa-apa 60%, tapi 3 organisasi internasional. Jadi kalau satu programnya tutup sama organisasi internasional ini masih ada 2 program yang lain. Jadi mesti ada waktu untuk mencari pendanaan lain setelah 2 program ini nanti akhirnya berakhir juga. Ya. Sebenarnya kalau misalnya nanya kapan sih waktu yang tepat untuk kita melakukan exercise ini, kalau tadi saya bilang sebaiknya memang dilakukan paling baik setahun 2 kali, tapi pun setahun sekali nggak apa-apa, dan kalau bisa memang sebelum rapat tahunan organisasi sehingga keputusannya itu bisa diakomodasi oleh semua pihak. Ini juga salah satu isu yang sangat penting adalah tentang external communications. Sebenarnya ini sangat praktis ya, nanti prakteknya sangat praktis, teorinya juga kita sangat bisa relate lah, karena kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan ini juga, termasuk saya juga ya. Nah, kita mulai dengan bagaimana engage pemberi dana. Yang biasa kalau konteks NGO kan pemberi dana, tadi yang saya bilang, kalau pemberi dana biasanya kita mendapatkan dana dari international NGO, kemudian dari corporate gitu ya. Nah, ini salah satu paradigma yang dimiliki oleh kita dalam hubungannya dengan berkomunikasi dan melibatkan si sumber pendanaan ini. Paradigma pertama ini biasanya pernah dilakukan atau dialami oleh hampir semua pihak. Jadi paradigma pertama adalah donor adalah segala-galanya, bahwa mereka itu powerful, mereka itu udah kayak siapa tuh yang punya cincin banyak? Thanos. Ya, Thanos. Jadi pokoknya kita melihat wow gitu, kayak wah ada donor, terus kalau dia kemana-mana kita harus ngikutin, ngintilin, melihat dia adalah seperti Tuhan gitu. Kita harus please, kita harus ngomong sama dia yang baik-baik. Kalau enggak, kalau misalnya kita nggak ngomong yang baik-baik tentang organisasi kita, tentang program kita, itu mereka nanti akan menolak atau tidak mau memberikan dana kepada kita. Jadi kita seakan-akan kok kayak ngemis gitu ya. Padahal sebenarnya yang enggak gitu. Kita juga melakukan sesuatu ini karena ada social value, dan sebenarnya social value ini juga di-share sama si donor tersebut ya. Kalau enggak, ngapain dia jadi donor kan? Enggak. Paradigma kedua adalah donor adalah
mesin ATM. Bahwa pokoknya gue harus cari tahu nih kata kunci yang bisa langsung ngedapetin perhatiannya dia. Nah gitu. Jadi I need to figure out the code, then the money will follow. Nah ini sering banget kita lakukan, bahwa kemudian kita mendekati orang itu semata-mata kayak kayak main tebak-tebakan misalnya gini. Ini kesalahannya adalah seringkali kita terlalu berlebihan gitu. Akhirnya misalnya kita mesti cari tahu, misalnya Ikna adalah eksekutif director dari atau country representative dari Ford Foundation. Dan kita cari tahu tuh di Facebook-nya misalnya, kita temenan nama Ikna, atau misalnya kita googling Ikna itu pengalaman kerjanya dulu di mana, sekolahnya di mana, lahirnya di mana, TK-nya di mana, pasangannya siapa. Jadi pas kita ketemu sama dia, Ibu Ikna kemarin habis jalan-jalan ya Bu, ya habis mancing ya Bu. Nah, kayak gitu-gitu loh. Mungkin niatnya baik tapi kurang pas gitu kalau misalnya dalam konteks hubungan kita belum terjalin dengan baik, langsung seperti itu. Gitu. Nah, dan kita juga tidak terlihat genuine, kita tidak terlihat memang melihat dia sebagai manusia, kita hanya melihat dia sebagai mesin ATM aja gitu. Ya bagus kalau ada duit ya, kalau enggak ya kan. Nah, ketiga adalah donor relation as transactional. Ini juga seringkali kejadian sama kita, bahwa we exchange money for social impact, both are equal value. Bahwa ya kita kayak dagang aja, misalnya kamu kasih aku duit untuk ngelakuin program ini, kemudian program ini udah selesai, ya udah bye. Karena kayak dagang, kayak kita beli barang online itu kan, saya pesan, saya bayar, kamu kirim. Dan tidak ada komunikasi kecuali memang barangnya rusak gitu ya. Tapi pun kalau barangnya rusak dan diganti, ya udah selesai, kita ngapain juga ngobrol lagi sama si penjual itu gitu kan, nggak ada ininya juga urusannya. Nah, ini seringkali terjadi di kita juga, bahwa kita lupa bahwa donor itu sebenarnya manusia gitu, bahwa komunikasi itu harus sering terjalin yang pas gitu, dengan cara yang pas, dan dengan cara yang pas, dengan cara yang manusiawi gitu. Puput mau cerita gimana Put? Tadi kayaknya ngomong seperti saya dulu begitu gitu kata Puput. Seringkali kita seperti ini misalnya, bahwa donor nih kadang-kadang misalnya minta laporan atau tanya perkembangan program. Ya kita jawabnya seadanya, jawab program berjalan bagus, gitu. Tapi tidak ada engagement yang sifatnya itu memang genuine, atau sifatnya itu memang tulus gitu. Atau seringkali kita juga ya tadi karena donor mintanya laporan, kita deadline, kita nggak ngerespon gitu, karena kita panik sendiri karena belum selesai misalnya programnya. Dan kita takut untuk merespon. Nanti aja lah, nanti kalau udah selesai laporannya. Nah, habis laporan dikirim, udah bye gitu. Nggak ada kata, ya paling cuma kata-kata, kami mohon maaf gitu aja pas udah kirim laporan. Dan udah nggak ada komunikasi lagi setelah laporan dikirim, program selesai, laporan dikirim, ya udah bye. Kalau ketemu sukun ya ketemu, ya udah gitu. Nah, sedangkan paradigma keempat adalah paradigma yang ideal gitu ya, walaupun untuk mencapai ke situ mungkin menantang sekali buat kita semua, adalah donor relation sebagai transformational, bahwa donor ini harusnya kita melihat dia sebagai donor ini kan donor ini diwakili oleh manusia gitu, manusia ini kita harus lihat dia sebagai manusia juga, dan kita harus membuat mereka sebagai allies dari organisasi kita. Nah, saya mau kasih foto yang ini karena gambar, bukan foto. Gambar ini adalah bagaimana kita harusnya, donor engagement. Ya, pertama, dalam konteks sebelum kita berhubungan dengan donor dari bawah itu ya, kita tangga engagement. Biasanya kita dalam tahap prospecting nih. Dalam prospecting ini kita belum kenal sama donor tersebut, kita pengen dekat sama dia. Jadi biasanya ini relationship-nya itu reciprocity, kemudian short term, time bound, dan formal. Misalnya kita ketemu dalam suatu pertemuan yang dilakukan oleh organisasi lain, atau misalnya kita audiensi ke donor tersebut, perkenalan, ini kan sangat formal ya, dan kemudian singkat gitu prosesnya. Ini dalam konteks prospecting. Kemudian dalam konteks sebagai customer, bahwa
donor kita lihat sebagai customer, ya kita fokusnya deliverable aja gitu ya. Udah ngedeliver apa yang lo mau, apa yang gue janjiin, ya udah bye sampai situ. Itu ini dalam konteks tengah ya, ini masih dalam konteks transaksional, hanya transaksi semata gitu, transaksi ekonomi dan transaksi sosial aja gitu. Nah, sedangkan kita mau pindah ke transformational, bahwa kita mau menjadikan donor ini sebagai advokat. Bagaimana karakteristiknya, bahwa relationship ini udah trust, dan komitmen mereka sudah, bagaimana mereka bisa membantu kita mencapai misi organisasi kita. Dan ini biasanya hubungannya jangka panjang, dan informal. Nah, ini memang butuh waktu tentu saja, tapi juga perlu usaha yang lebih untuk bisa memastikan mereka tidak hanya kita lihat sebagai pemberi dana dan kemudian selesai. Kata kuncinya adalah informal, bahwa hubungannya, komunikasinya harus hangat dan informal, melihat mereka sebagai manusia, bagaimana mereka bisa kita jadikan sebagai kawan, untuk bisa memastikan program organisasi kita ini berjalan dengan lancar. Bahwa sebenarnya gini, orang memberikan pendanaan, dia kan mewakili organisasi, dia juga punya kebutuhan untuk menyalurkan dana ini ke orang-orang yang, organisasi-organisasi yang tepat. Dan bagaimana kita meyakinkan si donor ini bahwa kita tuh organisasi yang tepat ya. Caranya adalah mengajak dia juga untuk melihat situasi di organisasi kita dan apa yang organisasi kita lakukan. Kita bolehlah misalnya cara-caranya adalah misalnya ngajaklah donor ke acara kita walaupun acara itu tidak didanai oleh donor tersebut. Atau ngajaklah ngobrol-ngobrol, ngajaklah mereka datang ke lapangan melihat, supaya, dan dalam proses ini sebaiknya juga kita tidak menutup-nutupi tantangan yang kita hadapi gitu, bahwa nggak mungkin kan situasi sosial, intervensi sosial itu baik-baik saja gitu. Ya sebut saja ya kita tantangannya ini, mungkin kamu ada ide atau segala macam. Pun misalnya donor tersebut dalam konteks mobilisasi dana tidak punya dana, kalau mereka sudah yakin, kalau mereka sudah paham tentang misi organisasi kita, mereka akan berusaha mencarikan dana atau mencarikan relasi yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan dana. Ini seringkali terjadi dalam konteks hubungan perkawanan gitu. Jadi melihat mereka sebagai kawan, allies dalam membangun perubahan sosial. Nah, partner ini level yang sangat tinggi di atas, bahwa kita fokus untuk shared purpose dan strategic orientation. Bahkan mereka bisa terlibat dalam proses-proses membangun strategi organisasi. Ini juga level yang ideal di atas yang mau kita capai, walaupun memang akan memakan waktu yang cukup banyak dan juga mungkin effort yang juga cukup besar gitu. Tapi intinya adalah jangan sampai kita melihat donor ini sebagai sesuatu yang berlebihan gitu, bahwa mereka sebenarnya diwakili oleh manusia-manusia yang juga sama seperti kita, dan kita harus tahu aja misalnya gini, oke, donor A ini yang mewakili orangnya ini, orang ini, oh dia sukanya didekatin dengan cara ini, oh dia sukanya misalnya membicarakan tentang ini, oh dia gini, tapi dalam konteks kita berkawan, tetap tidak hanya melihat dia sebagai orang yang punya duit, kemudian, oh gue udah gak punya duit nih, udah gue malas komunikasi sama dia, nggak seperti itu. Jadi walaupun dia tidak punya dana lagi misalnya untuk dialokasikan ke kita, kalau kita sudah menjadi kawan baiknya dia, itu dia akan bisa menjadi advocate ataupun bahkan partner organisasi kita. Seperti misalnya Puput. Puput ini misalnya sekarang udah nggak di Rutgers ya kan, dia dulu sebagai salah satu staff dari lembaga donor misalnya, yang sangat dekat dengan kita, dan karena memang hubungannya sekarang sudah baik, meskipun dia sekarang sudah tidak di Rutgers, dia di tempat lain, dia tetap bisa menjadi cantolan bagi organisasi kita untuk mempromosikan organisasi kita ke orang lain, atau organisasi lain di mana Puput itu bekerja. Seperti itu. Ataupun teman-teman pastilah punya pengalaman misalnya dengan For Foundation, misalnya kerja dengan dulu sempat kerja dengan Bu Mewita sebagai country representative, misalnya pun sekarang beliau tidak menjadi country representative, kita tetap membangun relasi dengan dia, karena kita tahu nih, donor ini sebenarnya connect satu sama lain. Jadi kalau kita sudah nama kita kurang baik di salah satu donor, itu pasti biasanya menyebar. Dan kalau kita sudah baik, donor ini pun staffnya biasanya itu muter-muter aja. Jadi staff dari donor misalnya sekarang dia di mana, nanti besok dia pindah ke tempat yang donor lain. Jadi dan biasanya dia akan membawa grantee-grantinya gitu, yang memang dia merasa
share purpose gitu. Nah ini makanya kemudian ini menjadi hal yang penting untuk melihat engagement atau relationship sama staff dari lembaga donor itu untuk menjadi hal yang transformational. Nah, sekarang kawan-kawan sebenarnya adalah proses di sini sebaiknya adalah merefleksikan di dalam konteks organisasi. Sejauh ini seperti apa sih kawan-kawan melibatkan lembaga donor? Apakah sudah sampai levelnya transformational atau memang sebatas transaksional? Dan bagaimana kawan-kawan bisa naik tingkat gitu? Naik tingkat dari mungkin sekarang masih punya customer di transaksional, kemudian kita mau coba naik ke level affiliate. Oke. Ini saya pencet-pencet kok nggak berubah ya? Mana nih? Nah, how to move up the ladder? Have your house in order. Paling nggak pertama adalah contract compliance is requirement. Jadi pastikan bahwa kamu memenuhi kewajiban kamu sebagai grantee gitu. Jangan kalau misalnya udah tahu deadline laporan ini, diam-diam aja ya kan. Jangan, ya bilang aja secara jujur, maaf ya kami punya kendala di lapangan seperti ini, akibatkan delay dalam membuat laporan, tapi kami harap minggu depan laporan sudah selesai. Dan kalau udah janji kayak gitu ya harus ditepatin. Kedua, kalau deliverable-nya ABC, ya dilakuin deliverable ABC. Kalaupun nggak bisa, itu juga harus dijelasin. Jadi jangan ditutup-tutupin. Tetap kita harus jujur kalau memang ada tantangan di lapangan dan tidak bisa menghasilkan deliverable seperti yang diharapkan, itu dikomunikasikan, ditanya sebaiknya seperti apa, menurut kamu gimana. Supaya dia juga ngerti situasi kita di lapangan dan bisa juga contribute gitu. Karena mereka sebenarnya juga pengen diajak tahu kondisi lapangan seperti apa. Karena bosen juga lo ngerjain administrasi di kantor itu. Kan gitu, Bu. Oke, ask yourself. Nah, tanya kepada diri Anda sendiri gitu ya. Kira-kira kenapa sih orang ini menjadi donor atau bekerja di lembaga donor? Apa sih yang memotivasi mereka? Nah, setelah kita analisis itu, kita bisa melakukan pendekatan sesuai dengan analisis. Oh, misalnya orang ini tuh terjadi donor yang karena eksistensi diri. Ya udah, kemudian ya cara-cara pendekatannya ya pastikan ajak dia ke kegiatan-kegiatan kita. Taruh dia sebagai pembicara atau pembuka atau apapun yang membuat dia merasa senang gitu. Move money away from the center of conversation ini juga penting. Jadi pastikan saat kita mendekati donor itu nggak langsung bilang, ya nggak begitu juga, orang juga langsung shut down gitu, kayak ini orang apa sih begini banget caranya gitu. Bagaimanapun ya kayak kita minta sama basa-basi lah ya, maksudnya pastikan kita sending message tentang organisasi kita itu kerjanya apa, kemudian juga tantangannya apa, kemudian inspirasi, kenapa kita sangat terinspirasi untuk bekerja untuk isu ini, tapi kemudian kita share-nya, oh tapi kita punya tantangan ini, dan kita harapannya sih bisa begini, tapi dengan bantuan ini. Nah, itu bisa seperti itu. Walaupun kemudian kalau bisa pertama ya basa-basi lah, misalnya tentang cuaca, tentang anaknya misalnya di sosial media suka main alat musik, atau apapun lah yang basa-basi yang sifatnya sharing-sharing informasi ini bisa. Kemudian nih, share the challenges of your work. Social transformation is hard, everyone knows it. Vulnerability source of strength and innovations. Jadi jangan khawatir untuk berbagi tentang tantangan kawan-kawan. Karena tidak mungkin semuanya itu baik-baik saja, apalagi kalau dalam konteks perubahan sosial ya. Authentic conversation can be part of discovery, learning, and growth. Karena mereka juga mungkin akan ngasih ide, kemudian mereka juga akan kasih koneksi, dan syukur-syukur kalau ngasih uang. Oke. Nah, saya capek ya, minum dulu. Terakhir nih. Terakhir adalah pitching. Pitching ini, kemampuan pitching harus dimiliki semua orang yang ada di organisasi, tidak hanya dimiliki oleh eksekutif atau pengurus, tapi juga termasuk staff-staff dan volunteer. Karena saat semua orang menyatakan hal yang sama, ya, dan itu konsisten kepada banyak orang, itu membuat orang tuh yakin tentang kinerja dari organisasi tersebut. Juga membagi beban dari si eksekutif ini untuk mencari uang. Jadi nggak
atau mencari sumber daya nggak melulu ini kerjaannya eksekutif. Jadi harus dilatih ke semua orang. Nah, untuk pitching sebenarnya respon manusia itu bisa kita antisipasi. Ada formulanya untuk bisa memastikan respon orang itu sesuai yang kita inginkan, ya kan? Ada order, ada tahapannya orang mendigest informasi atau memahami informasi. Jadi pertama adalah gut. Orang itu merespon, pertama adalah gut. Perasaan orang ini nih, insting orang ini, pas ngelihat kita, pas kita ngomong, ini orang mau ngomong apa sih, ini orang bisa dipercaya apa enggak? Ini orang message-nya apa? Nah, itu dari perasaan mereka. Jadi pertama pastikan kita mengambil hatinya dulu di depan gitu. Kemudian kalau kita dari awalnya aja udah nggak enak, mukanya juga orang langsung defense, sudah nggak mau respon, udah nutup gitu. Yang ada, oh ya saya pergi dulu ya, karena udah nggak enak dari awal, kayaknya ini orang kok begini banget sih gitu misalnya. Kedua adalah heart, bahwa kita harus memastikan bahwa informasi yang kita sending ke dia itu membuat hatinya tergugah gitu. Misalnya cerita tentang love stories atau sesuatu yang menginspirasi kita, tentang anak-anak remaja di daerah, tentang perempuan-perempuan di desa yang kita berdayakan, dan ataupun juga di sini termasuk tantangan-tantangan yang masih kita hadapi yang perlu juga menjadi perhatian dan menjadi fokus kerja kita. Terakhir adalah head, tentang bahwa manusia itu mengolah informasi yang sifatnya kuantitatif atau statistik itu udah paling terakhir. Karena mereka proses making sense-nya itu belakangan gitu. Jadi memang manusia ini, makanya kemudian kalau ibu-ibu bapak-bapak lihat iklan-iklan asuransi ya, itu biasanya memang yang digugah tuh misal diperlihatkan bapaknya ini orang tua, punya anak kecil, dia sending message, anak saya harus memastikan anak saya itu sehat, bahagia, karena usia saya tidak lama, dan segala macam. Kemudian bagaimana iklan ini mengirimkan pesan-pesan emosi yang penuh dengan kasih sayang, perhatian, gitu kan, mimpi tentang anak ini dari seorang bapak, gitu. Dan kemudian baru muncullah angka-angka misalnya kematian di Indonesia, misalnya biaya untuk sekolah anak ini sebesar seperti ini, biaya untuk kesehatan sebesar ini, makanya kemudian saya harus berinvestasi terhadap asuransi ini untuk menjamin mimpi-mimpi saya terhadap anak saya itu terwujud. Nah, jadi gitu. Jadi untuk membuat message dalam pitch yang biasanya cuma 3-5 menit itu, kita mulai dengan problem. Pertama kita harus state di dalam pernyataan kita, we have a problem, tapi jangan langsung gue punya masalah nih cuy, gitu, nggak bisa gitu. Tapi bagaimana kita membungkusnya bahwa di dalam sentence itu, dalam kalimat itu atau paragraf itu ada problem statement. Kedua adalah tentang visi. Mimpi kita tuh seperti apa sih? Nah, misalnya gini, problem kita adalah banyak remaja yang hamil karena tidak memahami tentang informasi seksualitas dan tidak ada misalnya layanan untuk mereka ke kontrasepsi misalnya. Nah, mimpi kita seperti ini misalnya, akibatnya mereka harus kawin muda dan penuh dengan biasanya misalnya konsekuensinya penuh dengan kekerasan di dalam rumah tangga karena memang belum siap secara emosional maupun finansial. Kemudian visi kita adalah kita pengen banget nih situasi ini tuh tidak terjadi lagi di remaja-remaja yang lain, bahwa cukuplah sudah sampai di sini gitu, bahwa harusnya ini tidak terjadi lagi. Nah, kita harus tunjukin bagaimana kita bisa melakukan ini. Dan kita harus juga nunjukin bahwa organisasi kita sudah punya pengalaman kah, atau punya formula bagaimana ini harusnya bisa dipecahkan. Nah, itu yang baru yang terakhir. Nah, ini pesan terakhir sebagai penutup, bahwa unforgettable case is when you break through, when you can see and feel the impact in others. Karena saat kita ngomong sama orang, kemudian orangnya berkaca-kaca atau langsung excited, itu berarti kita udah cukup berhasil. Nah, itu salah satu cara kita tahu bahwa kita memang bisa memberikan message yang pas ke orang itu. Dan ini nggak gampang, saya sendiri masih sangat belajar banyak gitu ya. Bahkan mungkin teman-teman sebagai direktur justru lebih punya banyak pengalaman. Nah, yang paling penting adalah leadership. Bagaimana kawan-kawan direktur ini bisa juga mengkapasitasi kawan-kawan yang lain, staf-staf muda terutama, untuk bisa punya pengalaman dan kemampuan yang sama. Sehingga bebannya tidak hanya ada di pundak direktur sendiri untuk bisa memobilisasi sumber daya, bahwa kemudian anak-anak ini harusnya juga bisa secara mandiri
mendukung mobilisasi sumber daya atau sumber dana juga ke organisasi di mana mereka berkontribusi. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Agak cepat memang. Idealnya memang ini dilakukan secara langsung, kita bisa exercise, tapi menurut saya juga nggak ada salahnya teman-teman mulai melakukan ini coba di dalam organisasi masing-masing, didiskusikan pertama dengan melakukan funding dan financial landscape, dan melihat sejarah history dari funding financial landscape selama 3 tahun ke belakang, dan juga funding financial landscape yang dimimpikan selama 3 tahun ke depan, dan kira-kira strateginya apa untuk berubah menuju cita-cita. Dan kedua adalah juga melakukan strategi bagaimana mengengage pemberi dana. Salah satunya juga di sini strategi peningkatan kapasitas staf untuk bisa melakukan pitching misalnya. Ini juga perlu dilakukan simple kok. Misalnya seminggu sekali, tiap minggu atau setiap 2 minggu atau setiap bulan ada exercise pitching, saling sharing, saling kasih masukan yang positif. Nah ini juga penting. Atau misalnya adalah membawa salah satu staf, ini salah satu strategi ya. Misalnya saat Bapak Ibu Direktur pergi bertemu dengan orang strategis, kemudian bawalah 1 atau 2 staf sehingga mereka juga bisa mengobservasi bagaimana biasanya Bapak Ibu itu melakukan pendekatan ke orang-orang strategis. Karena bagaimanapun teori itu penting, tapi juga observasi penting dan juga praktek langsung itu paling penting. Itu saja dari saya sebenarnya untuk sesi yang pertama ini. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan dikirimkan ke email sekretariat, nanti bisa saya respon langsung. Kalau memang kawan-kawan tertarik, ada sesi selanjutnya bisa kita diskusikan tentang indikator-indikator yang bisa dipakai organisasi untuk bisa menilai apakah organisasinya sudah resilient secara keuangan. Itu karena agak lebih jelumit, tapi sebenarnya sangat penting untuk dipahami organisasi. Itu saja dari saya. Terima kasih kepada 2.000 pemirsa Indonesia. Kalau ada pertanyaan jangan lupa tetap stay tune di ruang bersama. Salah berbagi. Maaf baru bikin. Jangan lupa episode berikutnya tanggal 17. Betul, episode selanjutnya tanggal 17 Desember tentang Creative 101. Kampanye Kreatif 101 yang akan diisi oleh Muhammad Aziz dari campaign.id. Oke. Terima kasih semuanya. Dadah.